Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Yayu Ma'atul Salihah, kelas 1 SMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Tahukah Anda, Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan tertua di Nusantara, tepatnya berada di kawasan Muara Kaman, di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai ini berdiri pada abad keempat. Buktinya ditemukan prasasti 7 Yupa. Raja yang pernah memerintah pada kerajaan ini yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Raja Mulawarman ini sangat terkenal adil. Ia pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Dan Raja Kutai ini menganut agama Hindu Siwa. Oke, terima kasih dari saya. Hidup hanya satu kali, maka hiduplah yang berarti. Saya Ma'atul Salihah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakiah, saya kelas 1 SMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemujaan masyarakat pada masa praaksara. Pemujaan pada masa praaksara itu ada 3. Yang pertama, tetonisme. Yang kedua, animisme. Yang ketiga, dinamisme. Tetonisme adalah pemujaan kepada binatang. Yang kedua, animisme. Animisme itu pemujaan kepada roh nenek moyang. Yang ketiga, dinamisme. Dinamisme itu pemujaan kepada benda-benda kuno. Mungkin cukup sekian dari saya. Terus semangat. Siap. Terus semangat, jangan patah. Jangan patah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Masfuah Thoriqatus Saidah. Saya kelas 2 SMA. Di sini saya akan menerangkan tentang bab kolonialisme. Kolonialisme itu berasal dari bahasa Inggris. Koloni pakai C ya, pakai C. Koloni artinya itu adalah tanah jajahan. Tanah jajahan. Maksud dari tanah jajahan itu apa sih? Maksud dari tanah jajahan adalah penguasaan atas suatu negara yang tujuan dari jajahan tersebut adalah untuk memperluas negara jajahan tersebut. Nah, sudah kita ketahui bahwa kolonialisme itu ada 3 macam. Salah satunya adalah kolonialisme eksploitasi. Nah, maksud dari kolonialisme eksploitasi itu adalah penjajahan suatu negara dengan menguras habis kekayaan alam yang ada di negara tersebut. Contohnya seperti negara Indonesia. Negara Indonesia dijajah oleh negara Belanda selama 350 tahun. Nah, di situ Belanda menjajah Indonesia tidak hanya mendiami tempat Indonesia saja, tapi mereka mengambil rempah-rempahnya terus menjualnya ke negara lain. Nah, mungkin hanya kolonialisme saja yang bisa saya terangkan. Sekian dari saya. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan suatu quotes. Nah, lelahnya dirimu belajar di hari ini tidak akan selelah dirimu bodoh di masa depan. Nah, terus warabbatun fil khairun amal. Senang terhadap suatu kebaikan adalah suatu kebaikan. Jika para penonton itu senang terhadap apa yang saya sampaikan, berarti itu adalah suatu kebaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Rajara dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia kaum negeri beriman.
Sesuai dengan yang telah kalian ketahui, bahwasanya sebelum merdeka, Indonesia pernah dijajah oleh Spanyol, Jepang, Belanda, Inggris, Portugis, dan Prancis. Dan salah satu pahlawan yang berjuang di Indonesia adalah Jenderal Sudirman. Perlu kalian ketahui bahwasanya Jenderal Sudirman itu mempunyai 4 amalan yang tidak diketahui oleh siapapun. Yang pertama, dia selalu menjaga wudunya. Yang kedua adalah selalu dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah STB, yaitu sholat tepat waktu dan berjamaah. Dan yang ketiga adalah qiyamul lail. Kemudian saat Jenderal Sudirman itu berperang, beliau itu selalu dekat dengan kitabnya Nabi SAW. Kenapa begitu? Tujuan yang pertama adalah agar mempunyai mental yang kuat, dan yang kedua adalah agar dicontoh oleh para prajuritnya. Salah satu prajuritnya adalah Soeharto, itu presiden kedua Indonesia. Perlu kalian ketahui, Jenderal Sudirman yang begitu kuatnya, dia itu hanya 35% paru-paru yang berjalan, yang berfungsi, itu pun hanya satu paru-paru. Nah, jadi kesimpulannya adalah pantaslah Indonesia disebut sebagai Indonesia yang beriman, karena dilihat dari pahlawannya juga, beliau selain mempunyai kekuatan juga keberanian, dia juga mempunyai agama yang kuat, keimanan yang kuat juga. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hayatul fatah, wallahi bil ilmi wa taqwa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu harus diiringi dengan ilmu dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nugra. Hanya saya di sini saya akan menerangkan tentang konflik Palestina dan Israel. Latar belakang konflik Palestina dan Israel adalah anggapan tanah Palestina adalah milik Israel. Dan usaha yang dilakukan oleh mereka adalah dengan mengadakan gerakan Zionisme. Dan gerakan Zionisme semakin kuat ketika Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917. Di sini adalah memberi national home ke Yahudi di Palestina. Lalu setelah Perang Dunia II, Inggris mengadakan pembatasan terhadap masuknya Yahudi ke Palestina. Tetapi Yahudi menolak, lalu terjadilah konflik antara Inggris dan Yahudi. Lalu Inggris pun meninggalkan Palestina. Lalu masalah Palestina dan Israel dikemukakan di PBB pada tanggal 18 Februari 1947. Dan pada tanggal 29 November 1947, wilayah Palestina dibagi menjadi dua, yaitu wilayah Israel dan wilayah Palestina. Oleh karena itu, bangsa Arab pun terjadi peperangan antara bangsa Arab dan Israel. Dan setelah perang tersebut banyak terjadi perdamaian lainnya, dan akhir perdamaiannya adalah pada bulan Desember 1991, yaitu pada konferensi Washington, dan 1992 pada di Moskow. Dan tetapi konferensi tersebut belum membuahkan hasil. Ya teman-teman, mungkin sekian dari saya. Dan kualitasnya adalah mendolima. Bang siapa yang mendolimi maka dia akan didolimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Risa Nur Hasana. Saya menduduki kelas 3 SMA yang akan melanjutkan ke perkuliahan. Doain ya teman-teman. Di sini saat ini saya akan menjelaskan tentang historiografi. Historiografi itu terbagi menjadi 3. Historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Saya di sini akan menjelaskan tentang historiografi tradisional. Tahukah Anda teman-teman, historiografi tradisional itu berasal dari historiografi tradisional itu biasanya ditulis oleh para sastrawan, penjaga keraton, dan bangsawan kerajaan. Historiografi tradisional itu terbagi menjadi 2 masa. Satu masa Hindu Buddha, dan yang kedua itu masa Islam.
ciri-ciri dari masa Hindu-Buddha itu terbagi ciri-cirinya ada 3. 1. Karya terjemah dari naskah-naskah yang berasal dari India, bersifat religius magis, dan yang ketiga bersifat istana sentris. Yang kedua, masa Islam. Masa Islam itu ciri-cirinya ada 3. Masih mengandung unsur mitos, sudah mengenal unsur kronologi, dan bersifat etnosentris. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa teman-teman ingat, setiap perjuangan itu pasti ada hasilnya, dan gagal memberikan pelajaran, sementara keberhasilan memberikan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Yulianingsih, saya kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama antar negara. Teman-teman, tahukah Anda kerjasama antar negara itu terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kerjasama regional. Apakah yang dimaksud dengan kerjasama regional? Kerjasama regional adalah kerjasama yang dijalin oleh antar kawasan negara. Contohnya yaitu ASEAN, yang dimana ASEAN itu terdiri dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu kerjasama global. Apakah yang dimaksud dengan kerjasama global? Kerjasama global adalah kerjasama yang dijalin oleh negara secara mendunia ataupun secara internasional. Contohnya yaitu PBB, yang dimana organisasi PBB ini terdiri dari negara secara mendunia. Terakhir dari saya yaitu jangan pernah menyerah, karena ada tempat dan saat di mana ombak yang paling tinggi itu akan berbalik arah. Jadi teruslah berjuang dan jangan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.